Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah siswa dari SMA Negeri 1 Gading Rejo yang berasal dari 12 IPS 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Lokal melalui usaha Panglong milik Bapak Alex yang berada di Pekon Wonodadi, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, dan Provinsi Lampung. Ini merupakan tugas terakhir dari mata pelajaran sosiologi yang diampu oleh Pak Farhan Hadid, Sarjana Pendidikan. Saya sendiri bernama Juli Ardiansyah dengan nomor induk siswa 11928. Dan rekan saya yang bernama Muhammad Rifki Januar dengan nomor induk siswa 11931. Pemberdayaan atau empowerment adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan masyarakat. Untuk memahami konsep pemberdayaan secara tepat memerlukan upaya pemahaman latar belakang kontekstual yang melahirkannya. Konsep tersebut telah begitu meluas, diterima dan dipergunakan, mungkin dengan pengertian dan persepsi yang berbeda satu dengan yang lain. Sedangkan pemberdayaan masyarakat adalah upaya fasilitas yang bersifat non-instruktif guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan dan melakukan pemecahan dengan memanfaatkan potensi setempat dan fasilitas yang ada, baik dari instansi lintas sektoral maupun LSM dan tokoh masyarakat. Sebagai negara berkembang, Indonesia sedang meningkatkan perekonomian yang fokus pada pemberdayaan masyarakat, di mana masyarakat diharap mampu menciptakan peluang bisnis dan menciptakan ekonomi yang kreatif. Pemerintah memberikan banyak program bagi pelaku usaha terutama yang diberdayakan oleh masyarakat kecil. Dengan adanya kesadaran dari masyarakat kecil, diharapkan dapat membantu masyarakat lain dalam hal ekonomi dan mengurangi pengangguran di Indonesia. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat bersifat inklusif dalam artian lain, turut melibatkan masyarakat sasaran program. Keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pihak yang melakukan pemberdayaan, tetapi juga oleh keaktifan pihak yang diberdayakan. Di Kabupaten Pringsewu, tepatnya di Pekon Wonodadi, terdapat sebuah usaha yang saat ini mengalami perkembangan yang cukup baik, bahkan sudah berjalan cukup lama, yaitu usaha Panglong yang dikelola oleh Bapak Alex. Pemberdayaan di wilayah Wonodadi ini diharapkan bisa membangun rasa ingin berusaha dan berkembang pada setiap individu. Dengan adanya rasa kesadaran ingin berkembang, akan menambah potensi di Pekon Wonodadi itu sendiri. Pemberdayaan merupakan hal yang penting dan merupakan hal yang wajib untuk dilakukan mengingat pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang demikian pesatnya. Belakangan ini akan sangat mempengaruhi kemampuan tingkat individu dalam memberdayakan. Dengan adanya usaha Panglong ini dapat membantu warga sekitar untuk meningkatkan keterampilan serta membantu meningkatkan perekonomian. Solusi yang dilakukan untuk menjalankan usaha Panglong ini adalah dengan memberi pelatihan kepada masyarakat sekitar yang ingin diberdayakan. Sudah lumayan banyak masyarakat yang diberdayakan, yaitu sekitar 8 orang dengan rentan usia 22-30 tahun. Berbagai pelatihan dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas masyarakat. Dengan terbuktinya di lapangan bahwasannya Panglong ini menghasilkan sebuah pemberdayaan masyarakat, maka secara lebih rinci, pendahuluan ini akan dibahas dalam 7 siklus pemberdayaan komunitas, yaitu sebagai berikut. Siklus 1, keinginan untuk berubah. Keinginan dari masyarakat sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Awalnya salah satu karyawan adalah seorang siswa PKL. Kemudian setia lulus dimungkinkan untuk bekerja di bank milik Pak Alex karena dia ingin menambah pengalaman serta keinginan untuk bekerja lebih baik agar membantu perekonomian orang tuanya. Siklus 2, melepaskan halangan-halangan. Masyarakat diharapkan mampu melepaskan halangan-halangan atau faktor yang bersifat resisten terhadap kemajuan dalam diri maupun komunitasnya. Dari hasil wawancara, Pak Didi mengatakan bahwa sebelum bergabung, dia tidak ada halangan-halangan yang menghalanginya untuk bergabung dalam usaha ini.
karena Pak Diki bergabung karena keinginannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan itu. Siklus 3. Rasa memiliki bertambah. Masyarakat diharapkan sudah menerima kebebasan tambahan dari merasa tanggung jawab dalam mengembangkan dirinya sendiri. Dari wawancara, Pak Diki mengatakan bahwa beliau sudah bekerja di sini dari awal masa PKN. Jadi setelah lulus, Pak Diki ingin bekerja di sini karena sudah mempunyai pengalaman semasa beliau PKL. Siklus 4. Mengembangkan peran dan batas-batasan tanggung jawab. Upaya untuk mengembangkan peran dan batas tanggung jawab yang lebih luas. Hal ini juga terkait dengan minat dan motivasi untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Selama pengalaman PKL, Pak Diki diajari dasar penggunaan alat yang mudah. Selanjutnya, setelah Pak Diki sudah bergabung, ia mulai diajarkan alat-alat yang lebih sulit, seperti alat pahat atau alat ukir. Siklus 5. Pencapaian hasil yang lebih besar. Peningkatan rasa memiliki yang lebih besar menghasilkan keluaran kinerja yang lebih baik. Pada tahap ini, hasil-hasil nyata dari pemberdayaan mulai terlihat. Setelah Pak Diki mendapatkan skill yang lebih baik, Pak Diki sudah bisa menghasilkan barang dari skill yang Pak Diki dapatkan, mencapai target pembuatan yang lebih maksimal dari sebelumnya, sehingga target yang dicapai jauh lebih besar. Siklus 6. Perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. Telah terjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. Ketika keberhasilan dalam peningkatan kinerja mampu meningkatkan perasaan psikologis di atas posisi sebelumnya. Setelah karyawan mampu mencapai target yang lebih baik, pemilik perusahaan atau Bapak Alex selalu memberikan motivasi serta semangat kepada karyawan, dan juga saat lembur diberikan tip yang lebih. Saat lebaran diberikan tunjangan sehingga para karyawan terus bersemangat dalam bekerja sehingga pencapaian target lebih besar. Siklus 7. Merasa tertantang untuk upaya lebih besar. Masyarakat yang telah berhasil dalam memberdayakan dirinya merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Setelah karyawan mampu mandiri, Pak Diki Peredi mengatakan ia merasa tertantang untuk membuat panglong kayu sendiri, namun terkendala akan biaya. Oleh karena itu, siklus-siklus yang ada di atas ini semestinya berjalan dengan lancar apabila si pemberdaya, yaitu Bapak Alex, melakukan beberapa strategi yang akan dibahas secara rinci pada pembahasan di bawah. Kemungkinan. Setelah peneliti melakukan upaya penelitian, peneliti menemukan adanya siklus yang berjalan di situ. Pemberdaya melakukan sebuah strategi untuk melakukan siklus yang pertama, yaitu keinginan untuk berubah. Upaya yang dilakukan agar masyarakat sekitar mempunyai keinginan untuk berubah, yaitu ketika Pak Alex yang merupakan pemberdaya melakukan sebuah strategi untuk memungkinkan agar masyarakat sekitar mau untuk berubah. Strategi kemungkinan yang dilakukan oleh Pak Alex adalah dengan cara mengajak masyarakat untuk mau bergabung dan bekerja dalam usaha panglong milik Pak Alex. Pak Alex memberikan sarana dan prasarana yang memadai di panglongnya agar masyarakat mau ikut bergabung dalam usahanya, dan juga Pak Alex akan memberikan pelatihan pada masyarakat yang ingin bergabung. Tidak bisa mengoperasikan alat-alat penunjang yang digunakan di panglong milik Pak Alex, agar nantinya masyarakat tidak kesulitan dalam mengoperasikan alat-alat yang ada di panglong milik Pak Alex. Penguatan. Setelah dimungkinkan, pemberdaya memberi penguatan pada masyarakat sekitar yang pada awalnya merasa kurang percaya diri menjadi percaya diri. Pemberdaya melakukan berbagai upaya supaya masyarakat sekitar yang diperdayakan dapat yakin untuk menjalankan usaha ini, karena masyarakat mulanya merasa tidak percaya diri untuk diberikan pelatihan karena mereka merasa tidak mampu. Walaupun sudah diberikan pelatihan, Pak Alex selaku pemberdaya memberikan penguatan bahwa dengan melakukan pelatihan selama 3 bulan sampai 4 bulan, mereka sudah bisa mengoperasikan alat-alat tersebut dengan baik. Dari penguatan tersebut, masyarakat menjadi percaya diri
akan kemampuannya dan bisa bekerja dengan baik dalam usaha panglong milik Pak Alek. Yang ketiga, perlindungan. Setelah pemberdaya melakukan penguatan, selanjutnya pemberdaya yaitu Pak Alek memberikan perlindungan kepada para pegawainya dengan cara melakukan pengawasan atau pengontrolan secara berkala pada setiap masing-masing pegawai untuk mengetahui apakah para pegawai dapat bekerja sesuai dengan aturan, bagian, serta strategi dan target agar dapat mencapai target yang maksimal seperti yang diinginkan pemberdaya yaitu Pak Alek. Yang keempat, penyokongan. Selanjutnya, hal yang diberikan pemberdaya kepada pegawai adalah penyokongan. Penyokongan yang diberikan oleh Pak Alek sebagai pemberdaya berupa sebuah motivasi pada setiap pegawai agar tetap mengembangkan skill yang mereka mempunyai dengan lebih maksimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya siswa PKL yang awalnya melakukan PKL di Panglong milik Pak Alek. Setelah lulus, dia memilih untuk bekerja di Panglong milik Pak Alek kembali untuk lebih mengembangkan skill, dan karena Pak Alek selalu memberikan penyokongan kepada karyawan sehingga karyawan menjadi lebih semangat dalam bekerja dan tertantang untuk selalu mengembangkan skill yang mereka punya. Dan untuk alat-alat produksi, dilakukan pengecekan secara berkala agar apabila terjadi kerusakan bisa segera diperbaiki agar tidak mengganggu proses produksi di Panglong milik Pak Alek tersebut. Selanjutnya masuk ke pandangan masyarakat. Dengan adanya usaha Panglong ini dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, khususnya para pemuda yang baru saja lulus sekolah dan ingin bekerja, yang sebelumnya tidak mempunyai pekerjaan di rumah atau hanya menjadi beban orang tua saja. Semenjak dibangunnya usaha Panglong ini, mereka menjadi memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri. Tetapi terkadang juga masyarakat sekitar, terutama tetangga, lumayan merasa terganggu akan suara dari kegiatan produksi Panglong ini. Kesimpulan, setelah kami melakukan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan, yaitu tempat usaha Panglong milik Pak Alek ini, dapat disimpulkan oleh kami bahwa proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat lokal melalui usaha Panglong di Papan Wanadadi, Kabupaten Pringsewu, Kecamatan Gadingrejo, Provinsi Lampung, telah melakukan pemberdayaan. Dengan adanya usaha Panglong ini berhasil merubah masyarakat, yang lebih tepatnya para pemuda yang sebelumnya pasif menjadi produktif, serta dapat memiliki penghasilan sendiri yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga membantu meringankan beban keluarga. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.